That ain't how I'm going. And although it's not in her. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya si Black. Dimana lagi kalau bukan di channel yang penuh kegelapan, yaitu channel The Black Cinema. Oke, kali ini Black kembali akan menceritakan kepada pemirsa semuanya sebuah film bergenre war atau peperangan antara Amerika dan Vietnam Selatan melawan Vietnam Utara atau NVA, North Vietnamese Army. Oke, langsung saja mari kita simak inilah alur cerita film Full Metal Jacket. Film akan berpusat pada tokoh utama bernama Davis, yaitu seorang pemuda Amerika yang mengikuti pelatihan dasar marinir di sebuah pulau bernama Paris yang terletak di Carolina Selatan. Di sana, dia dan teman-temannya akan dilatih selama 8 bulan untuk menjadi prajurit marinir oleh seorang sersan bernama Hartman. Kabar buruk bagi Davis, Sersan Hartman ternyata adalah sosok pelatih yang sangat galak mirip pacar kalian kalau lagi PMS. Bener saja nih, baru pertama kali bertemu untuk perkenalan, Sersan Hartman ini langsung marah-marah gak jelas. Tak cuma marah-marah, dia juga memukul Davis dan mengganti nama-nama para prajurit ini dengan semaunya sendiri. Davis pun diganti olehnya menjadi Joker. Lebih parah lagi, teman Davis yang bernama Leonard Lawrence, hanya karena dia tidak bisa berhenti tersenyum, dia dicekik oleh Sersan Hartman dan dirubah namanya menjadi Gomer Pyle. Setelah sesi perkenalan selesai, latihan pun dimulai. Latihan dimulai dengan berlari mengelilingi komplek pelatihan marinir. Kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan yang lain yang terlihat seperti tantangan yang ada di acara Ninja Warrior. Latihan itu pun berlangsung hingga malam menjelang. Keesokan harinya, latihan dimulai dengan baris berbaris. Pada saat Sersan menyuruh untuk meletakkan senjata di bahu kiri, ternyata si Pyle ini meletakkan di sebelah kanan. Dia pun langsung mendapatkan amukan dari Sersan Hartman dan memakinya hingga dia hampir menangis. Dia pun dihukum berjalan dengan celana dipelorotin. Dari sini diketahui bahwa Pyle ini ternyata memiliki kekurangan di dalam mentalnya. Latihan pun berlanjut dengan melewati tantangan seperti yang ada di Ninja Warrior. Di sini, Pyle kembali mendapatkan kesulitan karena tubuhnya yang cukup berisi seperti Mimin Black. Dia pun terus mendapatkan cacian dan makian dari Sersan Hartman. Seluruh latihan pun menjadi berasa berat dilewati olehnya. Hingga pada suatu hari, Sersan Hartman menunjuk si Davis atau sebut saja Joker untuk menjadi komandan pasukan. Dia juga diberi tugas tambahan untuk membantu Pyle di dalam semua latihan. Dari tak sanggup berlari hingga kepalanya miring, terjatuh di lumpur, melewati rintangan Ninja Warrior, hingga memasang tali sepatu. Hingga pada suatu hari saat pemeriksaan kerapian, si Pyle ketahuan tidak mengunci gembok box miliknya dan juga menyimpan sebuah donat di dalamnya. Hal itu pun kembali menjadi sebab kemarahan Sersan Hartman sehingga dia memerintahkan ke semua prajurit untuk membantu Pyle di segala aktivitas agar tidak kembali melakukan kesalahan. Apabila Pyle masih melakukan kesalahan, maka seluruh peleton akan dihukum oleh Sersan Hartman. Karena teman-teman merasa kesal dengan Pyle yang terus berulah, pada malam hari saat Pyle sedang tidur, teman-teman Pyle melampiaskan kekesalan mereka dengan memukul Pyle menggunakan sabun yang dimasukkan ke dalam handuk. Pyle pun merasa kesakitan dan menangis sepanjang malam. Kasihan Pyle. Today, you people are no
longer maggots. Singkat cerita, pelatihan selama 8 bulan pun selesai. Mereka pun akan dilepas menjadi seorang marinir dan harus siap bertempur kapanpun negara membutuhkan. Pada malam hari menjelang pelepasan dan kebetulan adalah prajurit Joker yang jaga, tiba-tiba dia mendengar suara di dalam kamar mandi. Dia pun membuka kamar mandi dan terkejut karena di dalamnya ada Pyle yang sedang mengisi amunisi di senapannya. Ketika sudah selesai mengisinya, Pyle kemudian berdiri dan mempraktekkan gerakan-gerakan yang sudah dia pelajari saat latihan. Karena mendengar kegaduhan, Sersan Hartman pun terbangun dan menghampiri mereka berdua. Ketika Sersan hendak menghampiri untuk memarahi Pyle, tiba-tiba Pyle menembak dada Sersan Hartman hingga tersungkur. Setelah itu, dia mengarahkan senapannya kepada Joker. Akan tetapi, dia tidak menembaknya dan malah menembakkan senapan itu ke kepalanya. Jujur, adegan ini membuat Mimin Black kaget. Kenapa si Pyle melakukan ini setelah pelatihan selesai? Kenapa gak dari dulu saat dia dicaci maki oleh Sersan Hartman, ya kan? Film berlanjut beberapa tahun kemudian berlatar di kota Da Nang, Vietnam, tepatnya di bangkalan tentara Amerika. Terlihat Joker sudah dikirim ke Vietnam dan bertugas menjadi jurnalis surat kabar yang mengabarkan peperangan yang terjadi di Vietnam bersama rekan barunya yaitu Rafterman. Scene berganti ke sebuah ruangan di mana Joker sedang berkumpul dengan teman jurnalis lainnya untuk melaporkan hasil tulisannya untuk diterbitkan. Ternyata tulisan Joker mendapatkan banyak koreksi karena tidak ada kabar peperangan di dalamnya. Akan tetapi, dia disuruh atasannya untuk mengarang seolah-olah ada pertempuran yang terjadi. Karena surat kabar akan laku dibaca ketika ada berita tentang pertempuran di dalamnya. Joker sebagai orang yang sangat idealis pun menolaknya dan menyuruh atasannya untuk merubahnya sendiri sesuai dengan kemauannya. Pada malam hari yang bertepatan dengan hari Tet, yaitu tahun barunya orang Vietnam, terlihat Joker sedang berkumpul dengan temannya di dalam camp. Mereka sedang membahas kegabutan mereka yang seminggu ini gencatan senjata dan tidak ada peperangan. Ketika obrolan mereka semakin seru, tiba-tiba sirine berbunyi tanda ada yang menyerang. Mereka pun langsung berlari menuju ke parit persembunyian. Beberapa saat kemudian, BAM! Datanglah tentara NVA menyerang markas mereka. Joker dan temannya pun menembaki setiap pasukan NVA yang masuk ke dalam markas mereka. Berdasarkan berita yang beredar, tentara NVA tidak hanya menyerang markas Amerika yang berada di Da Nang saja, akan tetapi menyerang seluruh pangkalan Amerika yang berada di Vietnam. Banyak dari pangkalan Amerika yang berhasil dikuasai oleh tentara NVA. Akhirnya, Joker pun dikirim ke daerah Pubay karena Sersan Januari membutuhkan jurnalis untuk meliput pertempuran yang ada di sana. Dia pun berangkat ke Pubay bersama Rafterman menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, dia pun bertemu dengan Komandan Shinoski atau biasa dipanggil Touchdown yang merupakan komandan dari peleton koboi teman Joker saat melakukan pelatihan marinir. Komandan Touchdown juga memberikan informasi bahwa tentara NVA baru saja mengeksekusi beberapa warga sipil dan menunjukkan tempat pemakaman mereka pada Joker. Sesampainya di sana, dia dan Rafterman pun mewawancari Letnan Cleves dan mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang dibunuh berjumlah 20 orang dan mereka adalah polisi, pekerja, dan guru sekolah. Pada saat Joker masih menggali informasi tentang para korban kepada Letnan Cleves, tiba-tiba datang kolonel menegur Joker yang memakai topi bertuliskan Born to Kill dan di lain sisi dia menggunakan simbol perdamaian di dadanya. Tentu saja hal ini sangat tidak nyambung. Kolonel pun menganggap bahwa Joker sedang bermain-main dengan logo itu. Akan tetapi, Joker menyangkalnya dan beralasan bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Ada-ada aja nih si Joker. Perjalanan Joker pun dilanjutkan untuk bertemu dengan Cowboy, teman lamanya di pelatihan marinir yang bergabung dengan peleton pertama. Dia pun terus bertanya pada setiap orang yang dia jumpai, hingga akhirnya dia pun bertemu dengan Cowboy.
Boy pun memperkenalkan Joker dan Rafterman ke teman-teman satu peletonnya. This is my bro Joker, Rafterman. Setelah bergabung dengan peleton Cowboy, Joker pun ikut di dalam misi pembebasan wilayah Pubai dari tentara NVA yang dipimpin oleh Letnan Touchdown. Mereka terus menyisir ke arah utara untuk kembali menguasai daerah tersebut setelah diduduki oleh tentara NVA pada saat penyerangan hari Tet. Ketika mereka sedang berjalan beriringan dengan tank, tiba-tiba mereka diserang sehingga menyebabkan Letnan Touchdown langsung gugur pada saat itu juga. Kepemimpinan pun langsung digantikan oleh Sersan Murphy, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan membagi peleton menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertahan dan kelompok kedua menyisir ke depan. Ketika mereka sudah mendekat kepada sebuah gedung, tiba-tiba serangan kembali datang dan mereka pun langsung membrodol gedung itu dengan tembakan dan rudal hingga lawan pun berhasil dilumpuhkan. Setelah dilumpuhkan, mereka pun beristirahat di tempat itu sambil mengisi tenaga untuk melanjutkan perjalanan menuju ke checkpoint pembebasan wilayah selanjutnya. Setelah istirahat dirasa cukup, mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sedang menyisir gedung-gedung yang ada di sekitar mereka, tiba-tiba pemimpin peleton terkena ranjau sehingga dia pun langsung gugur pada saat itu juga. Kepemimpinan peleton pun dialihkan kepada Cowboy untuk menuju checkpoint selanjutnya. I'm squad leader. Cowboy pun memerintahkan salah satu pasukan bernama Eggball untuk mengecek apakah gedung yang berada di depan mereka itu aman untuk dilewati. Eggball pun menyisir di antara gedung-gedung itu hingga dia berada di tengah-tengah. Ketika baru saja dia akan menginformasikan bahwa tempat itu aman, tiba-tiba dia ditembak oleh seorang sniper tepat di kakinya. Eggball pun tersungkur dan teman-teman di belakang langsung menembaki gedung-gedung yang ada di depan mereka dengan membabi buta. Karena mengira bahwa pasukan yang berada di depan mereka ini adalah pasukan yang kuat, Cowboy pun meminta bantuan tank kepada Sersan Murphy yang berada di belakang mereka untuk membantu penyerangan. Akan tetapi setelah mereka menunggu, ternyata Sersan Murphy mengabarkan bahwa bantuan tank tidak bisa diberikan karena posisi mereka terlalu jauh. Akhirnya, salah satu prajurit yang bernama Animal Mother pun maju ke depan untuk menyelamatkan Eggball. Ketika dia sedang menanyakan tentang keberadaan sniper itu kepada Eggball, tiba-tiba sniper itu langsung menembak Eggball dan dia pun gugur. Dari sini, akhirnya Animal Mother yakin bahwa sniper yang ada di depan mereka ini berjumlah satu orang dan dia berada di gedung pojok sebelah kiri. Dia pun menyuruh kepada seluruh pasukan untuk menyerang sniper itu bersama-sama. Mereka pun mengendap-endap menuju ke gedung tempat persembunyian sniper itu. Hingga pada saat Cowboy sedang berdiri di sebelah gedung tempat bersembunyi, tiba-tiba dia ditembak oleh sniper itu melewati lubang dan dia pun langsung gugur. Kepemimpinan peleton pun berpindah ke Animal Mother. Mereka pun melanjutkan pencarian sniper itu dengan melemparkan bom asap untuk mendekat ke gedung tempat persembunyian sniper itu. Hingga ketika mereka berhasil masuk ke gedung itu, Joker melihat sniper itu dan dia langsung menembaknya. Namun sayangnya, ternyata peluru di senapannya itu habis, dan sniper yang ternyata adalah seorang perempuan itu pun balik menembaki Joker dengan AK-47-nya. Untung saja, Joker berhasil berlindung di balik tembok, dan dari sisi belakang, Rafterman langsung menembaki sniper itu hingga dia tersungkur ke lantai. Mereka pun langsung berkumpul di depan sniper yang sedang sekarat itu. Animal Mother menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan sniper itu di sana. Akan tetapi, sniper itu meminta untuk dibunuh saja agar penderitaannya segera berakhir. Animal Mother menolaknya dan menyuruh mereka untuk pergi saja dan membiarkan sniper itu untuk menderita dan dimakan oleh binatang di tempat itu. Joker yang merasa kasihan dengan sniper itu, akhirnya dia menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah sniper itu meninggal, mereka pun pergi meninggalkan sniper itu dan melanjutkan perjalanan.
Dan film pun selesai. Oke pemirsa, bagi kalian yang belum subscribe dulu ya agar Mimin Black semakin bersemangat untuk membuat video untuk kalian. Terima kasih, selamat bertemu di video selanjutnya.